Ya, Mas, kalau bicara masalah band-band hari ini gitu, Mas. Band-band hari ini kan rata-rata tidak mendapat support ya. Sorry nih, Mas Gilang nih, banyak yang bilang radio nggak mau muter gitu. Band-band yang dibilang indie atau band-band yang bilang tidak bagus musiknya ya dari secara kualitas mainstream gitu. Tidak diputar di televisi. Saya kemarin baru balik dari London untuk ngeliput Bubun Blue Shelter. Mereka tampil untuk membuka Rod Stewart ya, Bon Jovi, ada The Killers juga. Mereka berangkat tanpa ada dukungan, boro-boro infotainment tuh. Infotainment nggak ada yang mau memberitakan sama sekali. Kalau waktu itu saya pulang dari daerah, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, saya lihat ada kerumunan gitu ya. Wah, kerumunan rame, kamera, ada 20 kamera, ada yang jalan. Ternyata itu Charlie gitu. Tapi di Dahsyat ada. Di Dahsyat ada. Ada. Ada yang di liputan ya? Karena Jono itu presenter Dahsyat. Enggak, serius. Saya lihat. Iya. Ada sekitar 5 menit. Ada sekitar 5 menit ya? Tapi karena Jono presenter Dahsyat. Karena dia presenternya gitu ya. Oke, musiknya mungkin nggak dibahas ya. Cuma dibahas jalan-jalan kemana aja selama di London. Nah, jadi kalau mau dibandingin gitu, ada Charlie ST12. Wah, ternyata dikuntit oleh 20 kamera. Mau ngapain dia sebenarnya? Umroh. Oke, umroh mau ngapain? Umroh diliput banyak-banyak gitu ya. Dibandingkan ini bawa nama bangsa kita, main di London, dan panggungnya itu gede banget. Dan yang nonton itu 20.000 orang. Baru satu band, mereka band pertama tampil, dan yang nonton 20.000 orang, dan 20.000-nya itu nggak ada yang tahu ini band apa. Tapi ketika musik dimainkan, 20.000-nya itu pada goyang-goyang semuanya. Dan itu nggak ada yang TKW ya. Nggak ada yang TKI, itu yang nonton pure bule. Benar-benar orang-orang sana, dan mereka mengapresiasi bahkan sampai teriak we want more. Ya itu kalau bicara masalah nasionalisme, naikin ngerek bendera itu kan masalah biasa ya. Tapi kalau lu ada di situ, lu nonton acara itu, lu akan bangga banget sebagai orang Indonesia gitu ya. Apakah kita bisa melihat band-band yang ada di TV itu bisa mewakili negara ini? Enggak kayaknya ya. Tapi mereka bisa, dan mereka tidak mendapat support gitu. Tapi fans mereka banyak, Mas. Jadi kira-kira memang pendengar musik atau fanbase itu penting ya, Mas ya, untuk band-band ini biar bisa bertahan dari mulai penjualan CD-nya, menonton mereka manggung, membeli merchandise mungkin. Ya sebetulnya kalau ngomong ini memang sangat susah ya, dan juga karena sebetulnya kenapa Kangen Band itu bisa direspon, kenapa label yang namanya Warner itu yang dulu sering menolak-nolak karya karena alasan kualitas itu busuk, vokalisnya Valve dan lain-lain, tapi tiba-tiba petinggi Warner itu datang ke Sumatera dan menggamit Kangen Band untuk rekaman di Jakarta. Itu apa? Karena sebetulnya begini, ini maaf aja, 250 juta orang Indonesia itu menurut saya ya, saya juga bisa salah, 80% itu merespon apa yang dilakukan oleh band-band seperti Kangen Band ataupun Scene 12 itu ya. Maksud saya ST12, biar lebih keren kan Scene 12 gitu. Dan TV, saya juga nggak membela TV. Jadi saya mencoba untuk menjernihkan cara berpandang saya bahwa acara-acara seperti Inbox, Dahsyat, dan lain-lain yang sudah disebutkan secara fasih oleh seorang Betty Putranto itu tetap memberhalakan yang namanya rating. Nah, dari rating itu kan terlihat pada jam pagi itu siapa yang menonton. Anak-anak sekolah mungkin pergi sekolah gitu ya, anak-anak kuliah udah pergi kuliah gitu. Anak-anak dunia hiburan seperti kita mungkin baru balik kanan tidur, masih kurang tidur, nggak nonton kali ya. Ya kecuali saya nonton mungkin karena mau diminta komentarnya tentang yang ditampil di Dahsyat itu mungkin. Jadi sebetulnya yang salah siapa gitu? Seandainya 80% dari 250 juta orang Indonesia semua tidak mau nonton Kangen Band, benci dan mencuitkan gitu Kangen Band, lewat udah Kangen Band. Nah sekarang siapa yang harus kita salahkan? Itu aja kita tanya dalam hati kita masing-masing, baru kita coba berpikir secara jernih gitu. Saya juga sebenarnya nggak suka sih musik-musik seperti itu ya, tapi saya selalu bilang musik genre musik bukanlah kasta. Saya di Twitter suka ngomong gitu banyak yang RT segala macam. Sebenarnya ingin menjernihkan pikiran aja gitu, bahwa sepanjang musik
direspon oleh masyarakat yang sangat masif, itu pasti akan tetap ada gitu. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu ada yang menanyakan ke saya, kira-kira band-band Melayu ini masih bertahan nggak? Ya masih gitu. Karena sebetulnya ini juga representasi dari yang dulu gitu. Di tahun 74, Kus Plus diminta oleh labelnya Remato untuk membuat pop Melayu. Kenapa? Karena tahun 73 Oma Irama sukses dengan lagu Begadang. Jadi semua band-band yang disebut pop diminta untuk bikin album yang labelnya pop Melayu. Muri langsung main gendang. Lebih parah lagi, grup AK yang disebut sebagai band underground dari Surabaya membuat pop Melayu volume 1. Syekh Abidin main gendang. Siapa yang salah? Nah, kalau boleh disebut, itulah catatan panjang kelam dari industri musik kita yang berulang terus dan sampai sekarang masih berulang. Jadi kalau menurut kesimpulan saya bukan menyalahkan masyarakat, tetapi melihat bahwa yang menerima konsep musik pop, ada yang mengatakan pop alay apa segala macam, ya juga orang Indonesia juga gitu. Jadi kita kembali berpikir kita bertanya pada diri masing-masing, dan mudah-mudahan ada jawaban dari diri kalian masing-masing, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ini kayaknya bakal lama ya. Kalau kita nonton Alice Cooper nih. Iya, kita mau nonton role modelnya Ucok Aka ya. Ya, yang pasti mungkin kita ngeliat ke generasi mendatang gitu ya, ke depannya gitu. Kalau zaman dulu ada sebuah band yang namanya Club Project gitu ya. Club Project itu menurut Katon dan Lilo itu mereka terinspirasi oleh Ebit GAD dan juga Faris RM. Jadi dua gabungan itu menghasilkan Club Project. Keren gitu ya. Nah, coba bayangkan nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan Kangen Band berikut SC12 akan menghasilkan apa, Mas? Akan menghasilkan band seperti apa nantinya? Itu yang mungkin menjadi satu keprihatinan gitu ya. Akan ketololan atau kebodohan seperti apa lagi yang akan dikunyah nanti ya oleh 250 juta orang Indonesia itu dan dibeli gitu. Karena seorang Ben Sleo sendiri waktu itu saya tanya, dia bilang saya nggak ngerti musik hari ini, saya nggak ngerti, nggak pernah ada di zaman 70-an, 80-an, 90-an dan 2000-an. Sekarang ini memang benar-benar berbeda dengan zaman-zaman yang dulu gitu. Dan saya agak setuju. Nah, mungkin di sini peran pendengar gitu ya, peran fans dalam request lagu itu penting kali ya. Misalnya radio itu sendiri awalnya tidak mau memutar, tapi tiba-tiba ada request dari pendengarnya, itu gimana Mas kira-kira? Oke. Ini kita sekarang lebih ngomongin ke masalah sosial media sih ya, karena kita memang harus lebih kritis, karena pendengar kita itu juga sangat luar biasa ya. Memang benar katanya Mas Wendy, kalau kita tidak memutarkan lagu, tiba-tiba banyak yang request, itu pasti akan kita review. Ini kenapa bisa sesuatu banget nih di sosial media gitu kan. Itu pasti akan kita cari tahu, kita akan meetingin, dan otomatis pasti nanti besok-besok kalau lo request lagu itu kan bisa keputar. Banyak juga yang nanyain ke gue kalau apa sih faktornya supaya band itu sukses, ya kita juga nggak tahu apa ya, karena jujur kalau itu kan yang menentukan kesuksesan itu adalah bukan kita kan cuma berusaha, di atas kan yang nentuin gitu, tapi kita coba berjalan sesuai dengan mekanisme aja. Pertama adalah materi, lo harus yakin dengan materi lo. Benar katanya Om David, musik itu adalah art dan rasa. Gue sangat setuju banget. Terus yang kedua adalah promosi atau strategi. Lo ngelakuin apa yang telah lo lakuin untuk materi lo itu supaya bisa terdengar atau supaya bisa materi itu jadi sesuatu. Kalaupun toh jadi sesuatu, belum tentu materi itu bisa booming juga atau apa, karena yang nentuin 80-70% yang nentuin adalah hoki. Kita media cuma membantu untuk mempromosikan, untuk memperdengarkan materi lo yang bagus itu ke pendengar. Kalau pada saat itu pendengar responnya biasa aja, ada mayem, ya udah, lo tetap harus tetap jalan, men. Lo harus tetap yakin kalau materi lo itu suatu saat bisa jadi sesuatu. Itu yang
kita ngomongin masalah kita ngomongin masalah band mainstream lah, Unyu gitu, Ungu maksud gue, Ungu. Dia album keberapa baru bisa jadi happening banget kan, pendengar langsung banyak yang request lah, atau setiap kali dia konser rame lah, itu kalau nggak salah album ketiga gitu, baru ngejedak meledak gitu. Kita kalau ngomongin single kalau mungkin zaman dulu maksimal 3 bulan udah harus ganti, sekarang nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kita ngeliat respon pasar itu agak pelan-pelan, karena balik lagi yang tadi gue jelasin, materi baru yang kita putar itu tidak mungkin bisa sesering mungkin yang bisa kita dalam sehari, tidak mungkin bisa kita putar dalam sehari aja. Kita mungkin maksimal 2 lagu baru yang bisa kita putar, 2-3 lagu baru, besoknya lagu yang lain yang baru. Jadi kalau lo berharap setiap hari bisa keputar di Jakarta agak susah sih. Kecuali kalau lo udah terkenal, requestnya banyak, itu bisa aja keputar kayak gitu.